Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Malam hari ini oleh anugerahnya saya diberi kesempatan lagi untuk mengawali doa malam di bulan ini. Seberapa yang saya persiapkan malam hari ini kiranya boleh memberkati kita semua. Dan apa yang akan saya bagikan, saya sharingkan malam hari ini, itu juga menjadi satu pergumulan bagi saya. Bukan berarti apa yang saya bagikan, yang saya sharingkan ini semua sudah dapat saya lakukan di dalam kehidupan saya, tapi ini juga menjadi salah satu pergumulan. Dan biarlah malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tidak terasa ya, kita ini sudah 1 bulan berada di tahun yang baru ini. Kayaknya masih baru kita ini memasuki tahun baru. Ternyata hari ini kita sudah ada di penghujung bulan Januari. Setiap kita yang bekerja, ya, pada umumnya setiap kita yang bekerja di suatu perusahaan, biasanya setiap kali kita akan memasuki tahun yang baru, itu kita biasanya melakukan rekonsiliasi atau budgeting. Apa itu rekonsiliasi? Nah, rekonsiliasi itu penyesuaian. Ya, biasanya itu menyesuaikan pos-pos tertentu di dalam suatu perusahaan. Biasanya yang berkaitan dengan angka-angka. Misalnya opnam stok atau rekonsiliasi saldo finance suatu perusahaan. Begitu juga dengan budgeting, ya. Suatu perusahaan itu biasanya membudget, menganggarkan antara penerimaan dan pengeluaran supaya terjadi keseimbangan. Mengapa dua hal ini dianggap penting dalam suatu perusahaan? Karena dua hal ini mempengaruhi kehidupan roda perusahaan. Ya, supaya perusahaan ini bertumbuh menjadi lebih baik, berjalan optimal, dan akhirnya menghasilkan profit. Ya. Nah, malam hari ini melalui analogi perusahaan kita tarik ya, kita refleksikan di dalam setiap kehidupan kita. Pernahkah kita ini memikirkan merekonsiliasi kehidupan kita? Jangan-jangan kita ini hari lepas hari ini cuma berjalan, asal pokoknya berjalan ya sudah seperti ini. Nah, pernahkah kita memikirkan ya, khususnya terhadap kerohanian kita? Apakah kita pernah memikirkan merekonsiliasi kehidupan kerohanian kita? Apa maksudnya? Nah, merekonsiliasi kerohanian itu artinya itu kita berani enggak melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan kerohanian yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa hal ini penting? Karena supaya hidup kita ini ada perubahan, ya, khususnya di dalam pertumbuhan kerohanian kita, supaya menjadi lebih baik. Kita memperbaiki dari hal-hal yang salah yang selama ini kita lakukan, dan kita bertobat, hidup berkenan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang berpusat kepada Injil. Nah, sebagai dasar perenungan kita malam hari ini, saya ambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Kolose pasal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sharing malam hari ini saya beri tema The Gospel Center Growth, artinya pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil. Jauh sebelum saya mempersiapkan tema ini, saya itu sempat galau, ya. Terus saya itu ingat, oh ya, kelas kami itu kan temanya itu hidup yang berpusat pada Injil. Terus saya itu tanya Pak Tim gitu loh. Saya ngomong Pak Tim, gimana ini temaku ini Pak Tim, nanti overlap. Kayaknya sih enggak gitu loh. Mudah-mudahan enggak ya, tapi saya kayaknya enggak sih, enggak overlap.
Karena kalau yang di kelas kami itu membahas lebih detail dan itu dikuliti satu-satu ya, jadi detail sekali. Nah, malam hari ini saya cuman membahas itu luarnya saja, jadi aplikasinya saja ya, pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil. Ada satu quote menarik yang saya baca dari seorang tokoh reformasi, yaitu Timothy Keller. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu bukan sekedar pertumbuhan yang menjadikan kita itu lebih religius atau bermoral lebih baik. Tetapi pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu semakin membawa kita itu hidup di dalam Injil, yaitu menekankan bahwa setiap kita orang percaya itu tidak pernah bisa meninggalkan Injil, ya, melainkan kita itu semakin mengenal dan semakin mendalami Injil. Dengan demikian hidup kita terus diperbaharui oleh Injil. Nah, pertama yang perlu kita ketahui dulu, mengapa setiap kita orang percaya, setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen itu, kita tuh harus mengalami pertumbuhan rohani. Ya, kenapa kita ini kok harus mengalami pertumbuhan rohani? Jawabannya adalah karena kita ini telah dilahirkan kembali. Tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jelas di sini dikatakan, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya kita ini harus bertumbuh. Nah, setiap kita manusia, kita ini mengalami pertumbuhan dan kita ini terus berkembang ya, hingga kita bisa ada sampai saat ini. Dari sejak kita ini ada di dalam kandungan berupa janin, kita ini berkembang, bertumbuh terus. Menjadi bayi, menjadi anak, remaja, dewasa, dan lansia. Ya, setiap pertumbuhan manusia secara jasmani yang sehat itu pasti mengalami pertumbuhan. Demikian pula dengan kehidupan kerohanian kita. Kelahiran baru itu selalu diikuti dengan pertumbuhan. Ya, jadi kalau seseorang itu mengalami pertumbuhan rohani, berarti kerohaniannya itu sehat. Ya, baik-baik saja. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang itu tidak mengalami pertumbuhan rohani, terus stuck ya, seperti itu saja, berarti ada sesuatu di dalam kerohaniannya. Ya, iman yang sejati itu tidak hanya berhenti di titik percaya saja, melainkan harus bertumbuh. Bertumbuh saja tidak, bertumbuh dan harus diperbaharui oleh Injil. Nah, malam hari ini kita mau tahu dulu, pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu apa? Pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu membawa kita itu semakin mengerti Injil. Ya, menjadikan Injil itu sebagai fondasi seumur hidup kita. Artinya, kerohanian kita itu bertumbuh berdasarkan Injil yang kita pahami dengan benar. Kita bertumbuh dengan semakin memahami akan kasih karunia Allah di dalam Kristus yang membuat kita ini sadar bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh anugerah Allah, bukan usaha manusia. Berarti pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu, intinya itu bukan makin hebat rohaninya, tetapi menjadi kita itu semakin bersandar, semakin bergantung kepada Injil. Nah, beberapa aplikasi pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil bisa saya sharingkan ya, antara lain itu seperti ini. Yang pertama, pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu melalui perubahan karakter dari dalam keluar. Jadi pertumbuhan rohani itu tidak hanya terjadi dalam perubahan perilaku, tetapi yang terpenting itu adanya perubahan motivasi hati
ada transformasi hati. Pada umumnya, seseorang itu suka mencari penerimaan manusia, bukan mencari kemuliaan Allah. Contohnya, orang itu kadang ya suka melayani, itu punya motivasi tertentu. Suka melayani, rajin melayani itu karena kepingin dipuji, ya, kepingin dihargai, kepingin menunjukkan kehebatannya. Atau mungkin seseorang itu, kadang kita tidak sadar ya, terjadi pada diri kita juga. Kita itu kadang mudah kecewa, mudah sakit hati, kadang bisa marah kalau kita itu nggak dihargai. Kalau kita ini diabaikan, ya, istilahnya nggak dianggap, nggak direken, seperti itu. Nah, setelah kita mengalami pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil, kita harus berubah. Ya, bukan hanya mencari penerimaan manusia, tetapi kita ini mencari kemuliaan Allah. Jadi, walaupun kita ini nggak dipuji, walaupun kita ini nggak dianggap, diremehkan, diabaikan, tetap kita setia melayani. Bahkan kita harus sadar bahwa semua itu adalah sarana dari Allah untuk merubah karakter kita. Ya. Yang kedua, pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu juga terlihat dari kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu menuntut kita itu memiliki hati sebagai hamba. Kita tahu ya, hamba itu artinya apa ya? Konotasi hamba. Hamba itu berarti rela ya, diperlakukan itu sampai serendah-rendahnya. Itu istilahnya hamba. Tetapi tidak gampang untuk bisa kita menerima perlakuan seperti hamba. Tetapi sekali lagi Injil mengajarkan kepada kita kerendahan hati itu menuntut kita memiliki hati sebagai hamba. Kedewasaan rohani seseorang itu juga terlihat dari kerendahan hati yang ada. Sehingga melalui kerendahan hati itu tidak mudah membuat kita itu gampang menghakimi orang, tidak membuat kita itu gampang mengkritik, menuduh orang. Ya. Juga pertumbuhan rohani itu terlihat dari adanya pertobatan yang terus-menerus. Orang Kristen itu bertumbuh melalui pertobatan yang terus-menerus. Artinya, bukan hanya pada saat awal percaya saja kita itu bertobat, melainkan pertobatan yang konsisten yang terjadi setiap hari. Nah, berbicara tentang pertobatan yang terus-menerus, itu kalau saya artikan itu begini ya, bukan berarti itu pertobatan itu harus setelah melakukan dosa besar terus kita bertobat. Enggak. Ternyata pertobatan yang terus-menerus itu menuntut kita dari sehari-hari yang kita lakukan ya. Terkadang kita tuh enggak sadar. Banyak sekali hal-hal itu yang kita lakukan yang menyimpang. Sehingga di sanalah kita harus melakukan pertobatan yang terus-menerus. Contoh gampang ya, tentang pengendalian diri. Nah, di dalam sehari-hari itu setiap kita ya tentu beraktivitas ya, baik itu yang bekerja ataupun kita beraktivitas di rumah, di kantor, di mana kita tuh berinteraksi dengan banyak orang. Contoh gampang tentang pengendalian diri itu tentang hal kemarahan. Nah ini hal kemarahan ini kan sering ya terjadi di dalam setiap hidup kita. Di dalam hari-hari kita, saat kita ini berinteraksi dengan orang, terkadang kita ini gampang terpancing ya, emosi. Emosi ini gampang terpancing. Kena senggol sedikit, kena omongan tidak tepat, nah itu bisa memancing kita emosi. Pada saat kita emosi tidak terkontrol, gampang sekali kita ini tersulut untuk marah. Ya, di saat marah, terkadang kita ini tidak sadar ya, kata-kata kita itu bisa menyakiti orang, merugikan orang lain. Nah, kalau dipikir-pikir, kenapa kita ini kok bisa ya gampang kesenggol gitu ya, emosi kita ini gampang kesenggol.
Kalau kita mau jujur, itu sebenarnya dari hati. Ya, berarti kita ini masih apa? Masih banyak berhala hati kita ini yang kita simpen. Ya, jadi begitu berhala hati ini kesenggol sedikit, langsung RPM kita ini naik. Ya, langsung gas, Verstellen 4. Ya. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita itu harus melakukan pertobatan secara terus-menerus. Memiliki kerendahan hati, ya, biarlah melalui Injil itu hati kita ini terus dikalibrasi sehingga berhala hati itu digerus sedikit demi sedikit. Ya. Nah, selanjutnya pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil itu juga terlihat dari identitas orang percaya di dalam Kristus. Terkadang kita juga melihat banyak sekali orang yang melayani Tuhan itu hanya berdasarkan legalisme atau agamawi saja. Artinya apa? Seseorang itu menganggap dirinya benar di hadapan Allah itu karena perbuatannya, bukan karena iman kepada Kristus. Ya. Contoh, kadang kita ini gampang ya mengukur kerohanian seseorang itu dari penampilan luar saja yang kelihatan. Sehingga kita dengan mudah menilai kerohanian seseorang. Ya, seseorang itu mungkin kita gampang ya memuji seseorang, menganggap oh orang ini sudah bagus, kerohaniannya baik. Orang yang sering keluar masuk gereja, sering datang ke ibadah, itu sudah gampang. Kita sudah menilai seseorang itu, oh ini kerohaniannya bagus. Sedangkan kita kadang memandang rendah orang-orang yang kelihatannya itu tidak keluar masuk gereja, yang tidak sering datang ke ibadah. Ya, begitu pula kalau kita ini berdoa, membaca Alkitab atau memberi persembahan. Kebanyakan kita itu masih kadang tuh berpikir, karena kita ini takut hukuman Tuhan. Takut kalau kita ini tidak memberi, nanti kita kena hukuman Tuhan, Tuhan murka. Ya, sehingga kita merasa bersalah yang berlebihan gitu loh. Jadi takut untuk melakukan apa sehingga merasa bersalah berlebihan jika kita ini lupa memberi persembahan, lupa membaca Alkitab. Ya, tetapi sekali lagi Injil mengajarkan kita bahwa semua itu karena kasih karunia Allah. Jikalau kita bisa melakukan itu kembali lagi karena kita ini sudah mengalami kasih karunia Allah. Jadi kalau kita ini belum mampu atau belum sanggup ya untuk melakukan itu semua atau gagal, jangan membuat kita itu putus asa. Sebaliknya, kalau kita berhasil, kita mampu melakukan semua itu, janganlah kita sombong. Ya. Pertumbuhan rohani juga terlihat dari adanya komunitas Injili. Di gereja kita sudah difasilitasi ya dengan adanya komsel. Nah, melalui komsel itu menjadi sarana bagi kita untuk mengerjakan Injil di dalamnya, yaitu melalui interaksi di antara anggota di dalam komsel. Ya, kita belajar, berani terbuka, kita saling jujur, mengemukakan kelemahan kita, kesulitan kita, sehingga kita ini dapat saling mendoakan dan saling menguatkan. Bahkan mungkin jika ada yang salah, kita berani menegur dengan kasih ya, bukan menghakimi teman. Dan yang terakhir, ini tidak kalah penting dan ini dialami oleh kita semua, yaitu penderitaan. Penderitaan itu adalah salah satu alat gospel center growth, adalah salah satu alat pertumbuhan rohani yang berpusat pada Injil. Mengapa? Sebenarnya di saat kita itu mengalami penderitaan, kita itu tidak dapat lari dari Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Injil itu adalah satu-satunya yang menguatkan dan menghibur di saat kita itu di dalam penderitaan. Kita harus terus yakin dan percaya
bagaimana Injil itu mampu meneguhkan kita di tengah penderitaan. Justru banyak orang yang mengalami pertumbuhan rohani itu di saat menderita, bukan di saat dalam keadaan nyaman. Mengapa? Yang pertama, di dalam penderitaan itu mematahkan semua ketergantungan pada diri sendiri. Kalau keadaan berjalan dengan baik, tentunya kita itu mudah sekali mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Tetapi melalui penderitaan, kita itu menyadari keterbatasan kita, kelemahan kita, dan membuat kita itu bersandar penuh kepada Tuhan dan kembali lagi kepada Injil. Tertulis di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Dan yang kedua, di dalam penderitaan membuat iman kita itu semakin teruji. Dan jika sudah teruji, maka iman kita itu menjadi murni. Tidak ada sesuatu itu, hal yang dimurnikan itu tanpa melalui tempaan, tanpa melalui ujian. Tidak ada yang prosesnya itu langsung cepat, semua melalui ujian. Tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 3. Penderitaan juga menumbuhkan karakter Kristus. Karena di dalam penderitaan kita itu dibentuk semakin sabar. Sabar menanti pertolongan Tuhan. Kita dibuat semakin tekun membaca firman Tuhan. Dan membuat kita lebih rendah hati. Dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Penderitaan juga mengarahkan pandangan kita untuk selalu kepada Injil. Karena pada saat kita menderita, kita diingatkan bahwa pengharapan kita itu bukan ada di dunia ini, melainkan di dalam Kristus yang menjadi pusat iman kita. Jadi di saat kita menderita, janganlah kita itu bersandar hanya kepada dunia. Semua itu sia-sia, hanya kepada Kristus satu-satunya yang dapat kita harapkan. Malam hari ini, secara singkat, Gospel Center Growth ini memiliki beberapa ciri ya yang bisa kita ringkas ya. Antara lain itu yang pertama itu membuat kita ini sadar bahwa kita ini orang berdosa. Ya, dan hanya oleh kasih karunia Allah saja kita itu diselamatkan. Bukan karena usaha manusia. Dan yang kedua, membuat kita ini kagum akan anugerah Allah yang terbesar, yaitu anugerah keselamatan yang sudah kita terima. Dan yang ketiga, membuat kita ini semakin rendah hati. Hati yang terus mau dikalibrasi oleh Injil, hati yang terus mau diubahkan, diperbaharui oleh Injil. Injil itu menutup semua pintu kesombongan rohani. Dan yang keempat, membuat kita itu semakin taat, bukan karena terpaksa. Taat itu lahir dari kasih kepada Allah, bukan karena ketakutan. Jadi kita ini dilayakkan membuat kita ini taat. Bukan karena kita ini taat dulu baru kita dilayakkan. Itu legalisme, bukan seperti itu ya. Dan yang terakhir membuat kita ini semakin serupa seperti Kristus di dalam karakter, yaitu menghasilkan buah roh. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Semua apa yang boleh saya sampaikan malam hari ini, itu semua adalah suatu proses. Ini menjadi pergumulan kita bersama, juga menjadi pergumulan saya. Pertumbuhan rohani itu lambat. Tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Semuanya itu proses. Jadi kita mesti belajar step by step untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga pertumbuhan rohani kita ini boleh terus bertumbuh, bersesuaian dan berpusat pada Injil. Baik itu di dalam keluarga, maupun di dalam pekerjaan, ataupun di dalam pelayanan kita di gereja.
Jadi sekali lagi kita ini harus terus melakukan rekonsiliasi ya terhadap kehidupan rohani kita. Jadi kita ini harus men-check up rohani kita. Apakah kita ini sudah banyak sekali melakukan penyimpangan-penyimpangan? Terkadang itu hal-hal kecil yang tidak kita rasa, tetapi itu menumpuk terus, menumpuk. Kalau kita tidak peka, maka hal itu menjadi lambat laun susah untuk dikoreksi. Bahkan kita merasa itu wajar-wajar saja. Aku berbuat ini, aku berbuat itu, merasa it's okay semua. Tidak ada masalah. Nah, kembali lagi malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita ini yang sudah dilahirkan kembali, kita harus bertumbuh. Harus itu kita bertumbuh. Bertumbuh seperti apa? Bertumbuh berpusat kepada Injil. Karena kita tidak bisa lepas, kita tidak dapat meninggalkan Injil. Sepanjang tahun 2025 kita sudah melihat, kita sudah mengalami Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sepanjang tahun 2026 ini, sekali lagi kita berharap, kita berdoa, kiranya Tuhan itu juga tetap menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tetap berjalan menikmati indahnya Tuhan. Tentunya kita harus juga memiliki hati yang terus mau diubahkan oleh Injil. Hati yang terus mau dikalibrasi oleh Injil. Kiranya malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh berbagi di dalam sharing malam hari ini. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Secara khusus boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Secara manusia kami lemah, kami tidak mampu untuk berjalan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa kami telah dilayakkan oleh Allah, sehingga kami dimampukan. Biarlah Roh Kudus terus yang bekerja, menolong setiap kami, untuk kami boleh terus hidup, diubahkan oleh Injil, karena kami rindu Tuhan, untuk mengalami pertumbuhan rohani yang sempurna, yang berpusat pada Injil. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan setiap kami yang hadir malam hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.